Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya Pak Anom Sunaryatmo, guru paling kece hore seantero Nusantara. Masih semangat? Nah, biar tambah semangat, yuk kita langsung intro dulu. Pertemuan hari ini yaitu hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Kita nanti akan bahas temuan kedua KD yang pertama, yaitu 3.1 mengevaluasi VLAN pada jaringan. Bagi kalian yang kemarin di pertemuan pertama belum menonton untuk video pertama atau pertemuan pertama, yaitu pengenalan saya dan pengenalan materi yang dipelajari di semester Gasal, nanti bisa kalian lihat dengan klik link di atas pojok kanan atas. Nah, itu nanti pertemuan yang pertama yang membahas mengenai materi yang akan kita pelajari di semester Gasal. Oke, langsung saja. Nanti untuk pertemuan yang kedua, nanti kita akan langsung masuk ke pertemuan yang kedua. Dan sebelumnya, semoga untuk hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari wabah virus yang masih berada di sekitar kita. Tidak lupa, silakan untuk pencegahan cuci tangan dengan sabun, kemudian yang kedua pakai masker, yang ketiga jaga jarak dengan cara jangan banyak bergerombol, jaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Kemudian untuk materi hari ini, nah kita langsung saja untuk kompetensi dasar yang nanti kita pelajari, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan, kemudian untuk prakteknya mengkonfigurasi VLAN. Nah, dari kompetensi dasar ini, yaitu 3.1, nanti diharapkan kalian itu bisa atau dapat menyimpulkan VLAN pada jaringan. Nah, virtual LAN pada jaringan. Yang kedua, menilai VLAN pada jaringan. Kemudian yang ketiga, menghubungkan VLAN. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan yang namanya VLAN. Nah, untuk pelajaran saya, nanti untuk penilaiannya, nanti ada 3 penilaian, yaitu penilaian teori, nanti saya ambil 30%, penilaian praktek 70%, kemudian penilaian sikap 100%. Untuk penilaian teori, nanti meliputi yang pertama adalah ulangan harian, PTS, PAS, kemudian PAT. Kemudian untuk penilaian prakteknya meliputi ulangan praktek harian, ulangan praktek akhir semester, kemudian kerja kelompok. Sedangkan penilaian sikap, nah ini harus ada penilaian sikap kamu itu. Yang pertama yang sangat saya harapkan adalah kehadiran atau presensi kalian. Kemudian yang kedua, keaktifan dalam belajar. Bagaimana nantinya kalian itu mengikuti pelajaran saya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu untuk penilaian saya. Saya mengharapkan nanti kalian itu bisa selalu hadir, baik itu teori maupun prakteknya. Nah, KD yang pertama ini di pertemuan kedua, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan,
Pastinya kalian sudah sering dengar istilah yang namanya LAN atau WAN. Jadi tahukah kalian kalau mereka itu jaringan komputer? Jadi nanti sebelum kita bahas yang namanya VLAN, kita akan ulas dulu sebentar mengenai yang namanya jaringan komputer. Walaupun kalian itu di kelas 1 sudah mendapatkan dasar-dasar jaringan komputer. Nah, review sedikit. Nah, jaringan komputer itu apa sih? Jaringan komputer. Kalian di sana bicara masalah jaringan komputer, ketika kumpul-kumpul juga jaringan komputer. Nah, secara garis besarnya adalah jaringan komputer itu dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Nah, jadi jaringan komputer itu dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Nah, kemudian ketika jaringan itu bertukar data atau informasi, tentunya ada pihak yang menerima dan pihak yang memberi. Ada yang namanya klien. Nah, klien itulah pihak penerima layanan yang nantinya disediakan oleh si server. Kemudian yang menyediakan layanan, nah itu namanya komputer server atau disebut dengan peladen yang meladeni kliennya. Nah, desain antara klien kemudian server itulah yang dinamakan dengan sistem client server. Jadi kalau kita simpulkan, client server itu yaitu jaringan komputer yang bertindak sebagai server atau pelayan yang tidak bisa bertindak sebagai klien. Jadi dia tidak bisa bertindak sebagai klien. Server itu hanya peladen atau yang melayani klien yang terhubung dengan server. Nah, tadi sudah saya katakan, jaringan komputer itu dibangun dengan mengkombinasikan antara hardware dengan software. Jadi nanti dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dikoneksikan melalui kabel ataupun nirkabel. Sebagai apa? Ya sebagai transmisi data. Dan terdapat software sistem operasi jaringan yang nantinya akan membentuk sebuah jaringan sederhana. Nah, itu yang dinamakan dengan jaringan komputer. Kalau kita cari referensi banyak sekali pengertian atau kesimpulan dari jaringan komputer. Kita cari di Google, kita ketikkan jaringan komputer, pasti banyak sekali. Tetapi intinya sama. Dua buah jaringan atau dua buah komputer yang saling terhubung yang bisa berbagi informasi. Nah, kemudian ketika kita membangun sebuah jaringan, tentunya kita harus mengenal apa yang namanya topologi jaringan komputer. Nah, untuk topologi jaringan, kalau kita simpulkan apa? Ya, struktur atau tata letak antara device perangkat yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Nanti untuk topologi itu macam-macamnya, ada beberapa topologi. Jadi kalau masih ingat di kelas 1 di jaringan komputer, jenis-jenis atau macam-macam topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Nah, di sini topologi yang memiliki sebuah kabel tunggal atau pusat yang masing-masing workstation dan server dihubungkan. Nanti ada kelebihan, kemudian kekurangan juga nanti sudah lengkap di sini. Nah, kemudian ini topologinya bisa kalian lihat, topologinya dia dihubungkan dengan satu kabel pusat. Nah, nanti yang dihubungkan dengan beberapa komputer dan server. Kelebihannya, pada saat kita melakukan pengembangan jaringan atau penambahan workstation, itu tidak akan mengganggu workstation yang lama ini. Jadi ketika kita menambahkan komputer, dia tidak akan terganggu. Sedangkan kekurangannya, pada saat kabel pusat ini mengalami masalah, maka seluruh jaringan mengalami gangguan.
Kemudian topologi yang kedua adalah topologi ring atau cincin. Karena bentuknya seperti cincin atau ring, maka disebut dengan topologi ring. Topologi cincin, topologi yang terbentuk ketika semua perangkat yang terhubung menyerupai cincin atau pola lingkaran. Jadi kelebihannya, topologi cincin ini tidak akan terjadi collision atau tabrakan data. Karena hanya satu saja node yang dapat mengirimkan data pada suatu saat. Sedangkan kekurangannya, topologi ring yaitu saat salah satu node terjadi masalah, maka keseluruhan jaringan mengalami gangguan. Nah, ini untuk topologi ring bisa kalian lihat dia dihubungkan dengan satu kabel yang membentuk lingkaran antara workstation dengan file server itu saling terhubung. Kemudian topologi star. Nah, topologi star ini topologi yang masing-masing workstation-nya atau kliennya itu memiliki jalur atau kabel yang terhubung langsung ke server atau hub. Nah, topologi star ini yang sering kita pakai di lab LAN 1 atau lab yang sering saya gunakan itu juga saya buat menggunakan topologi star. Karena sangat simpel, sangat gampang untuk menghubungkan antara klien dengan hub atau switch. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah apabila ada salah satu workstation mengalami gangguan, tidak semua yang berada di jaringan tersebut mengalami gangguan. Karena apa? Karena setiap komputer akan terhubung dengan kabel sendiri-sendiri ke hub atau switch. Kemudian kekurangannya akan membutuhkan biaya lebih mahal karena kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan topologi lain yang menyebabkan lebih banyak mengeluarkan biaya. Nah, ini bisa kita lihat topologi star. Nah, di sini pusatnya ini di hub. Nah, jadi dia dihubungkan dengan kabel sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan hubnya rusak ya dia akan terganggu. Tetapi kalau salah satu misalkan ini rusak, dia tidak akan mengganggu kinerja dari jaringan yang lain. Kemudian yang keempat, topologi tree. Nah, ini merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Nah, karena menyerupai anatomi akar pohon, maka disebut topologi pohon. Bisa dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung ke pohon. Dan setiap hub tersebut berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Nah, kemudian kelebihannya apa? Nah, untuk kelebihan dan kekurangan topologi tree ini sama saja dengan kelebihan dan kekurangan topologi bus dan tree. Tetapi dengan adanya hybrid antara bus dan star, nah ini mendukung permudahan perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada menggunakan topologi bus ataupun topologi star saja. Nah, ini topologi tree. Nah, di sini kita lihat ada konsentrator atau hub bisa switch. Kemudian dia turun lagi, dihubungkan lagi dengan hub ataupun switch, baru ke workstation. Nanti bisa juga nanti ditambahkan hub lagi bisa atau switch, sehingga nanti dikatakan sebagai topologi tree. Kemudian topologi mesh atau sering digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam jaringan komputer. Jadi antar satu perangkat akan terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang berada dalam jaringan tersebut. Kemudian kelebihannya, komunikasi antar komputer itu lebih cepat. Keamanan terjamin karena komunikasi terjadi langsung diterima klien yang dituju. Dan pada saat salah satu perangkat mengalami masalah, jaringan tidak akan terpengaruh gangguan tersebut.
Kemudian kekurangannya butuh biaya yang lebih karena membutuhkan lebih banyak kabel. Jadi kabelnya itu terlalu banyak. Kalau kita lihat topologinya, nah ini kita lihat antara satu komputer dengan komputer lain itu saling dihubungkan dengan satu kabel. Nah, ini topologi mesh. Nah, itulah macam-macam topologi. Semoga untuk macam-macam topologi bisa dipahami. Kita lanjut lagi masuk ke perangkat jaringan komputer. Ini macam-macam perangkat jaringan komputer. Jadi perangkat jaringan itu bisa komputer, bisa peripheral, bisa interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung dan terkoneksi di dalam suatu sistem jaringan untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Jadi macam-macam perangkat jaringan itu banyak sekali. Nah, banyak sekali. Nanti akan kita sebutkan di sini satu-satu, akan kita bahas satu-satu, tetapi ya secara singkat saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama server. Nah, ini server ini alat kontrol pada jaringan. Sesuai penjelasan tentang pengertian komputer di atas, server itu memberikan layanan kepada klien. Kemudian yang kedua, Network Interface Card atau NIC. Disebut juga LAN Card Expansion Board yang digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan. Nah, jadi nanti LAN card itu sendiri dari berbagai jenis bisa kita lihat dari kecepatannya. Nah, nanti kecepatan Ethernet itu terbagi menjadi 4 jenis. Bisa yang kecepatannya 10 megabit per detik, itu seperti kita sebut tadi Ethernet. 100 megabit per detik, ini fast Ethernet. Kemudian 1000 megabit per detik atau 1 gigabit per detik disebut dengan gigabit Ethernet. Kemudian 10.000 megabit per detik atau 10 gigabit per detik disebut dengan 10 gig. Nah, ini penampakan dari LAN card. Nah, ini Ethernet port yang nanti kita hubungkan dengan kabel. Kemudian ini PCI konektornya, nanti kita pasangkan di shortcut atau soketnya di PC atau komputer. Kemudian kabel jaringan. Nah, untuk kabel jaringan ini saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Jadi kalau kita lihat kabelnya ini banyak sekali. Nah, jadi jenis kabel jaringan itu apa saja? Nah, di sini ada kabel koaksial atau yang sering disebut dengan kabel TV, RC-net, TIG-net ataupun Thin Ethernet. Yang kedua, kabel fiber optik yang sekarang mulai banyak digunakan karena kemampuan transfer datanya yang lebih cepat dan besar. Kemudian twister wire. Nah, ini umumnya itu ada 2 tipe, STP dan UTP. Tapi yang sering kita pakai adalah UTP. Dan konektornya itu bisa menggunakan RJ11 atau RJ45. Tetapi kalau buat jaringan komputer itu kita pakai RJ45. Kemudian hub atau switch. Nah, switch atau hub itu nanti secara fisik itu hampir sama, tetapi logikanya sama dengan barisan bridge. Jadi kalau hub itu digunakan hanya untuk membagi-bagi jaringan. Kemudian kalau switch itu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Nanti ada switch, ada 2 jenis atau 2 tipe, unmanaged switch dan managed switch. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri untuk unmanaged switch, yaitu tipe termurah
dan biasanya digunakan di rumah ataupun kantor. Sedangkan managed suite itu yang mahal, biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada suite. Nah, ini hub, kemudian yang ini suite, hampir sama sebenarnya, tetapi kalau suite ini lebih pintar karena dia tahu port-portnya yang digunakan itu digunakan oleh komputer nomor berapa itu tahu. Tetapi kalau si hub ini hanya membagi sinyal-sinyal jaringan saja. Dia tidak akan tahu port 1 digunakan komputer berapa, port 2 digunakan komputer berapa, tidak tahu. Nah, perbedaannya antara hub dan suite, yang pertama adalah bekerja di osi layar berbeda. Cara kerja yang berbeda, tingkat kehandalan, kecepatan transfer data, sistem pengaturan, sistem keamanan, dan perbedaan harga. Harga pasti lebih mahal suite dibandingkan dengan hub. Kemudian bridge. Nah, bridge ini fungsinya untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasar informasi pada lapisan data link. Bridge ini juga bisa membagi satu buah jaringan yang besar ke dalam jaringan-jaringan yang lebih kecil. Keenam, router. Nah, ini nanti yang kita bahas di semester ini, yaitu bagaimana cara menggunakan router, mengkonfigurasikan router. Nah, jadi router itu adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Kemudian repeater. Ini fungsinya untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Jadi fungsi utamanya repeater, kalau jaringan kita sinyalnya kecil karena terlalu jauh, kita pakai yang namanya repeater ini untuk menguatkan sinyal-sinyal jaringan. Kemudian modem. Nah, ini perangkat yang berfungsi sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet atau ISP. Jadi modem inilah yang nanti kita gunakan untuk mengoneksikan internet dari komputer kita ke ISP atau internet service provider yang kita pakai. Bisa ke Telkom, Telkomsel ataupun ISP yang lain. Kemudian keuntungan jaringan. Keuntungan jaringan kalau kita bandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri atau standalone itu keuntungannya lebih jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Keuntungannya antara lain yang pertama dapat berbagi sumber daya. Sumber-sumber daya yang ada di komputer kita itu ketika kita terhubung dengan jaringan bisa dipakai untuk bersama-sama. Kemudian ketahanan data tinggi karena berada di server. Menghemat biaya, berbagi hardware, memberikan keamanan dan keteraturan data. Yang selanjutnya manajemen sumber daya lebih efisien, kemudian mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date, membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing, kemudian memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jadi keuntungan secara umum itu jaringan komputer itu lebih mempunyai keuntungan ketika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan komputer itu ketika kita berbagi data, berbagi hardware itu bisa satu alat digunakan secara bersama-sama. Contohnya printer, satu printer kita gunakan secara bersama-sama dalam jaringan itu lebih irit. Kalau misalkan kita tidak hubungan dengan jaringan, satu komputer, satu printer, satu komputer, satu printer, berapa anggarannya? Kan gitu. Kemudian di samping keuntungan, juga terdapat sistem jaringan komputer yang masih terdapat kerugian yang ditimbulkan ketika kita menggunakan jaringan. Yang pertama, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Kemudian yang kedua, sharing file yang tidak diinginkan with the goods
comes the best. Kemudian aplikasi virus dan metode hacking. Jaringan komputer tidak lepas dari yang namanya virus ataupun ancaman-ancaman dari luar. Kemudian pengaksesan file yang tidak terbatas. Jadi kalau terhubung dengan komputer, kita terhubung dengan jaringan komputer, data itu tidak terbatas. Kemudian virus dan biaya. Pasti kita kalau menggunakan jaringan ya pastinya kita tidak terlepas dari virus ataupun biaya-biaya yang nanti kita keluarkan ketika membeli perangkat jaringan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk mengakhiri pertemuan kedua, secara singkat mereview jaringan komputer. Nah, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu nanti sudah saya sediakan form untuk pengumpulan tugas. Silakan tugas ini dikerjakan. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian yang kalian tulis di buku, kemudian kalian foto. Silakan nanti kirimkan ke link tugas yang sudah saya sediakan. Nah, itu tugas buat kalian. Jadi nanti dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Nah, itulah pertemuan kedua hari ini. Pembelajaran jarak jauh PJJ untuk KD 3.1 mengevaluasi VLAN pada jaringan yang tadi sudah kita ulas secara spesifik mengenai jaringan komputer, atau istilahnya kita mereview sebentar, merefresh ingatan kita mengenai jaringan komputer. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, nanti akan kita bahas materi pokok dari KD ke-1 ini, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan. Nanti akan membahas masalah VLAN. VLAN itu apa, alatnya apa saja yang nanti kita butuhkan. Nah, itu semua akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, jangan lupa untuk absen secara online, kerjakan tugas, dan saya tunggu hari ini. Akhir kata, semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian, bisa dipahami, dan jangan lupa untuk ke depan atau minggu depan kita masuk di pertemuan yang ketiga, masih mengevaluasi VLAN pada jaringan. Akhir kata, kalau ada kata-kata salah dari saya, mohon maaf. Dan pertemuan hari ini saya akhiri. Sampai bertemu kembali dengan saya, Pak Anom, guru paling kece hore di Seantero Nusantara. Wassalam. Cus.